kumpulkan harta banyak-banyak, kemudian Tuhan memanggilnya kembali ke akhirat, mati, tidak ada harta tadi yang dibawanya. Tinggal menjadi perselisihan di antara anak dan cucu. Di hari-hari yang pertama, anak tadi menangis. Ayahnya telah mati. Tapi di hari yang kedua dan ketiga, dia tidak menangis lagi. Dia berpikir, di mana kunci ditaruh ayah? Di mana simpanan ayah? Berapa peninggalan ayah? Lalu dia berkelahi. Anak tadi. Nah ini, karena si ayah tadi bukhul, bakhil. Nikmatnya orang lain yang merasai, dia sendiri sengsara diperintah oleh hartanya itu. Apatah lagi yang keenam, jubun, pengecut. Dia berjalan siang, dia berjalan malam hari. Kelihatannya olehnya pohon kayu bergerak-gerak. Disangkanya itu hantu. Dia lari terus, bertambah lari, bertambah takut. Akhirnya dia pingsan karena sudah lari itu. Dilihat tidak ada apa-apa oleh orang yang berani. Ini orang yang gagal di dalam perjalanan hidupnya. Karena penakutnya, karena pengecutnya itu. Padahal di dalam keterangan agama sendiri, orang-orang yang beriman kepada Allah dikatakan la tahinu wa la ta'zanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah, jangan engkau merasa duka cita, jangan engkau merasa pengecut. Engkau tinggi kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman kepada Allah Ta'ala itu kita melihat alam dalam keindahannya, dalam kekecilannya. Yang besar cuma Allah. Kita tidak takut karena tidak ada satu bahaya yang akan menimpa kepada diri kita kalau tidak Tuhan yang menentukan. Ini pokok tuan-tuan para pendengar kaset yang saya muliakan. Kemudian di nomor 7 dikatakan kita berlindung kepada Allah daripada pengaruh hutang. Alangkah kecilnya jiwa orang apabila dia telah berutang kepada orang lain. Dibikin janji tanggal sekian akan dibayar, tanggalnya sudah dekat, persediaan belum ada, lalu timbul kecil jiwa sekali lagi. Apatah lagi qahri rijal yang nomor 8. Yang ke-8 sebagaimana telah kita uraikan tadi ialah qahri rijal, pengaruh orang lain kepada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak berani lagi menyebut kebenaran. Tidak berani lagi mengatakan yang hak. Lidah telah tertutup. Mulut telah penuh dengan air sehingga tidak dapat dibuka lagi. Segan. Kita sudah terlalu banyak berutang budi kepada orang. Walaupun sudah jelas perbuatan orang itu salah misalnya, kita tidak berani lagi menegur. Dengan demikian timbullah di dalam masyarakat apa yang disebut dalam bahasa Arab munafik, yaitu lain di mulut, lain di hati. Hati mengatakan perbuatan orang ini salah,
Tapi mulut mengatakan, bagaimana pikiran saya, bagaimana pendapat Tuhan sekarang tentang perbuatan saya ini. Baik Bapak, ini bagus Bapak, itu sudah betul Bapak. Padahal tidak. Ini kecelakaan yang nomor 8. Kita minta kepada Allah supaya kita dilepaskan dari pengaruh-pengaruh orang, pengaruh manusia, sehingga kita tidak berani lagi menyebut apa yang benar itu. Padahal di dalam hadis dikatakan, qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit sekalipun. Ini murah menyebutnya, tetapi kalau jiwa sudah tertekan, tidak berani menyebutnya lagi. Para pengikut kaset yang tercinta, itulah 8 perkara diperingatkan, dituliskan, diajarkan, disuruh hafal oleh Nabi kepada pemuda yang beliau dapati termenung duduk seorang diri tadi. Dengan patuh dia turuti kehendak Nabi, dia baca itu tiap pagi, dia baca itu tiap sore, dia pahamkan apa isinya. Lalu timbul energi baru dalam dirinya, semangat yang baru. Langit pun kelihatan cerah, bintang pun kelihatan berkelap-kelip, matahari pun kelihatan bercahaya. Dan dia sudah melihat kehidupan ini dengan mata yang terang. Kemudian dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya mengucapkan terima kasih. Penyakit-penyakit tak ada pada saya lagi. Utang saya sudah terbayar. Dan saya akan memulai hidup yang baru. Inilah jawab dari pemuda tadi. Dan inilah jadi pedoman pula bagi kita kaum muslimin. Kalau kita terjadi pada diri kita beberapa hal, salah satu dari yang 8 perkara itu, baca doa ini pagi, baca doa ini petang, lalu berusaha, jangan cuma berdoa, berusaha, berdoa dan berusaha. Allah akan membukakan kepada kita pintu rahmatnya, memberikan nikmatnya yang berlipat ganda, sehingga segala sesuatu yang di kiri kanan kita menjadi kekayaan, menjadi inspirasi buat maju ke depan di dalam kehidupan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara pendengar kaset yang saya muliakan, moga-moga pengaruh dari hadis ini, daripada doa ini masuk ke dalam diri saudara, dan saudara menjadi orang muslim dan merdeka yang sejati. Sekianlah pandangan saya. Moga-moga ada manfaatnya bagi para pendengar dan peminat kaset yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.